Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat-sobat bengkel dimanapun Anda berada. Hari ini saya lembur ya, lembur RX. Ini basicnya RX spesial ya, tapi dimodif King. Ini memang mengerjakan masalah-masalah kelistrikan saya pasti malam ya. Ini saya suruh masang magnet YZ. Nah ini tadi siang datang montore ya. Suruh masang magnet YZ untuk RX King, RK bisa ya. Terus ini sudah saya bongkar juga perangkatnya, angkat daripada sistem kelistrikan YZ 125. Ini satu ya, magnet berbentuk kecil kayak gini ya. Terus kedua sepul satu paket. Sama pulsere sekalian, ini pulsere. Terus ini tempat dudukan atau bisa dikatakan plendes. Terus CDI. Nah ini CDI nya. Terus satu lagi coil, tapi sudah saya pasang ya. Ini coilnya sudah saya pasang ya. Oke lanjut, di sini saya akan berbagi pengalaman atau tutorial sekaligus menjawab pertanyaan dari subscribe ya. Gimana cara menentukan top dan untuk menghitung derajat pengapian. Nah, di sini mumpung ada media, saya akan berbagi pengalaman gimana cara memasang perangkat pengapian daripada YZ ini ke RX ya, ke RX wis. Gimana caranya? Saksikan terus video ini agar tidak gagal paham ya. Lanjut, langkah pertama kita akan rangkai dulu untuk perangkat daripada sistem pengapian YZ ini di RX ya. Pertama ini plendes ya. Nah disinilah ini sangat penting sekali untuk memasang plendes. Ini harus presisi ya. Ini posisi harus di tengah daripada askrag. Nah kita akan praktekkan ya. Pasang sini. Ini ada cokakan ya, ini adalah letak kabel, nanti kabel sepul masuk ke sana. Jadi ini untuk patokan, ini di sini. Terus yang terpenting sini mas, ini plendes ini harus posisi di tengah ya, jarak antara lubang sini ini harus sama wis. Nah, ini kan bisa digeser sini. Kalau posisi kayak gini nanti sepul akan bergesekan sama magnet ini ya. Nah ini usahakan posisi presisi di tengah. Nah ini kan bisa digeser. Nah ini dikira-kira aja posisi harus pas di tengah ya. Nah sekiranya sudah pas di tengah, nah ini kita baut, kita kerasin sekeras mungkin ya. Nah, kalau sudah ketemu presisi kayak gini, terus langkah berikutnya ini. Nah, ini taruh aja, pasang. Nah, usahakan kabel jangan kejepit ya. Nah kayak gini ya sobat ya, ini tidak usah dikerasin dulu, asal masuk aja. Nanti untuk mengubah derajat pengapiannya ya. Nah yang terpenting ini sudah kepasang. Terus langkah berikutnya magnet ini dipasang, sepi harus juga dipasang ya, biar nanti tidak geser. Nah,
ini sudah kepasang semua ya. Jangan lupa magnet dikerasin sampai sekeras mungkin ya. Terus langkah berikutnya kita ukur jarak tonjolan ini sama titik tengah pusar ya. Ini di kisaran 0,5 sampai 1 mili lah. Ini saya buat 1 mili dengan cara kayak gini. Nah, ini sudah 1 mili ya. Nah, terus yang terpenting lagi kita akan mengukur derajat pengapiannya ya. Nah, jangan memandang itu CD apa, yang jadi patokan kayak gini ya. Entah mau CD apa terserah ya. Tapi yang terpenting kita harus tahu dulu tipe CD itu apakah CD AC ataukah DC. Nah, untuk YZ sendiri ini adalah pengapian AC, berarti untuk patokannya ada di 10 derajat sampai 13 derajat lah, wis gampang-gampangnya kayak gitu sebelum TMA. Jadi untuk pengapian AC di 10 sampai 13 derajat, untuk pengapian DC di 14 derajat sampai 16. Nah, itu poin pentingnya di situ. Mau kamu pakai aplikasi CD apa aja, yang penting tahu derajat pengapian CDI yang kamu pasang. Dan di sini saya akan mengukur derajat pengapian ini akan saya kasih di kisaran 12 saja ya. Nah, tanpa menggunakan butur. Nah, sobat-sobat bisa mengukur menggunakan ini, bisa tidak pakai ini juga bisa. Kalau tidak pakai ini kita harus tahu dulu sistem lingkaran lah ya. Satu lingkaran, nah, coba perhatikan ini. Satu lingkaran penuh ini adalah 360 derajat ya. Kan 0 di sini ya, 0 di sini. Nah, terus di sini dia menunjukkan angka 10 yang merah ya. Fokus yang merah, tapi maaf enggak terlalu jelas soalnya malam. Asal sobat-sobat tahu lah sekarang menghitung suatu lingkaran berapa derajatnya ya. Satu lingkaran kan 360 derajat. Nah, kalau di busur sini ini kan satu, umpamanya ini lingkaran ya. Berarti dari 0 menuju 10 itu ada 10 strip. Nah, ada 10 strip. Nah, satu strip ke strip yang lain itu mewakili 1 mili. Nah, berarti 0 ke 10 berarti 10 mili. 0 ke 20 mili sampai dia ketemu di 360 mili. Nah, ini kalau dihitung strip-strip ini adalah mili ya. Ini temunya ini 360 mili. Nah, 360 mili sama dengan 360 derajat. Nah, itu poin pentingnya di situ. Berarti 1 mili mewakili 1 derajat. Nah, saya akan mempraktekkan tanpa menggunakan busur untuk menentukan derajat pengapian ini akan saya buat di 12 derajat sebelum TMA. Karena 1 mili mewakili 1 derajat, maka ini akan saya buat jarak 12 mili dari tonjolan paling akhir ini. Nah, akan saya praktekkan ya, biar sobat-sobat tahu tanpa menggunakan busur pun kita bisa untuk menentukan derajat pengapian, asal kita tahu sistem suatu lingkaran ini lah. Nah, ini satu lingkaran adalah 360 derajat. Kalau dihitung mili ada 360 mili, berarti 1 mili mewakili 1 derajat. Terus gampang-gampangnya mikir kayak gitu. Kita akan praktekkan ya. Nah, ini berhubung ini besi, nah ini akan saya isolasi biar jelas. Nah, ini ya kak sobat ya. Nah, ini kita kasih isolasi biar pensil atau spidol lah ini nanti ketahuan lah, terlihat jelas ya. Nah, langkah yang kita ambil, kita akan topan dulu. Kita akan topan dulu ya dengan cara kayak gini. Nah, magnet ini kita putar ya kayak gini. Nah, ini kita putar sampai dia menemukan titik TMA ya, titik mati atas. Nah, ini sudah ketemu. Nah, udah, berarti ini sudah top ya, posisi second di top. Nah,
kalau sudah kayak gitu, ini di crankcase, ini posisi sudah top. Terus crankcase ini kita tandai garis slit kayak gini. Nah, terus kita tarik garis ini ya, terus ini juga kita tandai. Nah, kayak gini. Nah, berarti ini kita tandai dengan huruf T ya. Ini huruf T. Oke, nah terus lanjut. Nah, ini tonjolan. Ini kan ada tonjolan loh, pusar. Nah, ini tonjolan untuk pusar. Akhir daripada tonjolan ini kita garis. Nah, kita garis kayak gini. Nah, terus ini pulsar ya. Ini tengah pulsar yang ada inti besinya itu di tengah. Ini juga kita tandai. Nah, kayak gini. Nah, ini sudah saya tandai ya. Nah, kayak gini. Nah, sudah tahu toh. Ini titik ya. Ini titik tengah pulsar. Ini akhir daripada tonjolan. Ini top. Nah, terus kalau mau sobat-sobat mau membuat, terserah mau membuat derajat berapa terserah. Intinya tahu patokan, tahu dasar daripada berapakah derajat pengapian motor ini. Dijet kan saya juga tidak tahu, tapi secara teori kalau pakai pengapian AC di 10 derajat sampai 13, kalau DC di 14 sampai 16, wis gampang-gampangnya mikir kayak gitu. Berhubung ini AC, ini akan saya jadikan di 12 saja. Nah, kita ukur pakai ini kita kasih di 12 mili, karena 1 mili mewakili 1 derajat. Berarti kalau mau buat 12 derajat, ini kita taruh di kita ukur di 12 derajat ya. Nah, kalau sudah 12, ini kita taruh di sini. Kita taruh di garis top tadi. Nah, ini ya. Ini garis topnya kan kayak ini tadi kan garis top. Terus yang 12 dari sini, ini kita tandai. Nah, kayak gini. Berarti sing ini berarti huruf F, fairing order atau pengapian, tandai dengan huruf F. Ini T, ini F, ini garis T, ini garis F. Nah, jadi berarti antaranya top sama F itu 12 mili, berarti 12 derajat. Nah, huruf F ini, nah, garis F ini kita sejajarkan otomatis. Kalau sebelum ini kita putar balik, nah kayak gini sampai dia ketemu tanda top sing di crankcase kayak gini. Nah, kayak gini ya. Nah, ini sudah ketemu ya. Nah, kayak gini, ini ketemu. Nah, terus kalau F ini sudah ketemu di sini, harusnya akhir dari tonjolan itu ketemu sini. Itu teorinya, berarti manit ini kurang ke sana, Mas. Nah, kalau kita lihat kayak gini, ini bisa jadi ini ketemunya di berapa ini. Nah, sama sini juga bisa untuk mengukur. Nah, ini ketemunya di 21 derajat sebelum TMA. Nah, itu terlalu awal. Ini nanti akan nyelentek. Nah, kita akan putar. Nah, makanya ini baut ini jangan dikerasin dulu. Nah, ini untuk menggeser. Nah, ini kan bisa digeser kayak gini. Loh. Mentok ya. Coba kita hitung lagi. Nah, ini sudah ketemu F. Nah, ini sudah ketemu tanda top, ketemu tanda di huruf F ya. Nah, tanda akhir tonjolan ini sudah ketemu di sini. Nah, berarti ini sudah menunjukkan di 12 derajat sebelum TMA motor ini. Nah, cara menghitung tanpa menggunakan busur derajat kayak gitu sobat. Nah, kalau sudah ketemu kita kerasin.
Gini. Ini sudah. Nah, kalau ingin bukti lagi, tanda T kita sejajarkan dengan tanda di crankcase, terus kayak gini. Ini kita ukur pasti di 12. Nah, ini ukur kayak gini. Ini juga bisa untuk mengukur derajat, berapakah derajat T. Nah, ini ketemunya di 13, Mas, enggak masalah. Nah, kita akan coba, kita akan rangkai sistem pengapiannya, apakah motor ini bisa hidup atau tidak. Secara teori bisa hidup. Nah, untuk kabel sendiri, nah, kita sekarang ini sudah selesai ya. Untuk derajat pengapian ini sudah selesai. Sekarang kita akan merangkai sistem perkabelannya. Nah, ini adalah untuk switch netral. Ini tidak ada gunanya. Ini kita potong aja. Nah, ini tidak ada gunanya, kita potong. Terus kita cabut sekalian. Nah, ini. Nah, mana CD-nya? Nah, terus ini CD-nya. Nah, perhatikan, ini ada. Ini kita tancapkan saja di sini. Ini. Terus yang warna ini pink ketemu pink ya. Terus yang hijau liris putih ini ada pusar, tapi di sini ketemu warna biru. Nah, ini warna biru kan, warna biru. Terus tinggal satu, ini nanti untuk lampu ya. Kalau memang ada aki, ini nanti untuk pengisian. Tapi kalau untuk sistem pengisian nanti lampu ikut keluaran kontak, ikut aki ya, gampang-gampangnya kayak gitu. Nah, ini nanti kita sambungkan ke lampu. Nah, terus lanjut. Nah, ini masih ada kabel lagi. Ini kabel hitam strip putih sama hijau ya. Nah, ini adalah kontak ya. Yang satu juga sama, hitam liris putih sama hijau. Ini adalah stop engine. Nah, ini nanti masuk ke tombol stop engine yang holder sebelah kanan, dan ini adalah ke kontak ya, gampang loh. Terus yang hijau dua ini masuk ke masa, dan ini satu hitam liris kuning, ini adalah coil. Nah, kita akan praktekkan ya. Jadi kita taruh sini dulu untuk mengetes, wis gampang-gampang kayak gitu. Ini taruh di masa. Nah, ini untuk kabel hijau 2, ini kita taruh di masa ya. Kita taruhkan masa di sini. Enggak. Ini. Nah, terus untuk yang hitam liris biru, liris kuning ini ada coil. Nah, ini kabel coil sudah saya lepas, ini tinggal nyambung kayak gini. Oke, nah ini rangkaian pengapian sudah selesai. Dan untuk ini kedua ini kan satu kontak, satu stop engine, ini kita abaikan dulu. Yang penting motornya bisa hidup dulu ya. Nanti untuk soal kabel kita rapikan setelah kondisi motor normal. Nah, terus kita akan tes pengapiannya. Benar tak? Baik. Nah, terus kita akan cek untuk hidupan motor. Coba busi kita pasang ya. Ini busi kita pasang untuk memastikan motornya bisa hidup atau enggak.
bengkel ya, yang penting motornya sudah hidup dan saya mau belajar. Ini sudah malam, gak enak sapa tetangga lah. Ini kita akan lanjut besok pagi. Intinya untuk proses perakitan daripada pengapian YZ sudah berhasil ya, dan kita akan lanjutkan untuk besok untuk jalan gimana hasilnya. Dan dari segi suara mesin, apakah dia halus atau kasar. Kalau kasar berarti memang dia terlalu awal. Kita akan lanjutkan besok pagi. Sobat bengkel ya, ini melanjutkan untuk pekerjaan yang tadi malam aku lembur ya. Nah, ini sudah selesai ya. Jadi kuncinya untuk mengaplikasikan suatu CDI kayak gini ya, kita harus tahu dulu derajat pengapiannya, itu pertama. Kedua, kita harus tahu dulu tipe CDI nya. Kalau CDI AC dan DC itu sudah lain mas. Kalau CDI AC itu di 10 sampai 13 derajat sebelum TMA. Nah, kalau DC itu di 14 sampai 16 sebelum TMA. Nah, menghitungnya gimana? Menghitungnya di akhir tonjolan ya. Nah, ini akhir tonjolan. Entah itu AC atau entah itu DC, itu di akhir tonjolan. Nah, terus caranya gimana? Kalau kita tidak mau menggunakan busur, nah kayak gini cukup mudah. Nah, ini posisikan seker pada posisi TMA. Nah, terus kayak gini. Nah, ini sudah posisi TMA ya. Nah, terus kasih jarak. Misalnya kamu mau ingin motor ini derajatnya kamu kasih 15, 14 ataupun 13 terserah. Sesuai kebutuhan karakter suatu motor. Nah, misalnya kamu kasih 12 kurang getas, kurang enteng, tarikannya ya dinaikkan di 14 kan gitu. Sesuai kebutuhan lah, tapi intinya harus tahu dulu patokannya berapa, wis gampang-gampangnya gitu. Nah, ini motor ini tak kasih di 13. Nah, ini posisi sudah top, terus ini garis tengah daripada pusher ini sudah saya garis ya. Nah, ini terus ini akhir daripada tonjolan, ini juga saya garis ini. Nah, ini posisi sudah top. Nah, terus kita ukur ketemunya berapa, misalnya gini. Nah, kayak gini ya. Nah, ini kita ukur kayak gini. Nah, terus kita baca. Ini ketemunya di 12 derajat sebelum TMA. Sesuai dengan keinginanku ya. Ini di 12. Nah, sekarang akan saya coba untuk hidupkan motornya, apakah enak atau tidak. Kali lagi ya. Oke sobat bengkel, untuk penanganan masalah kelistrikan atau pengapian dari YZ saya aplikasikan di RX sudah berhasil, dan dari segi gas-gas apa tarikannya sudah enak ya, sudah enteng ya. Nah, intinya kalau kita mau belajar mengenai kelistrikan, kita harus tahu dulu cara kerja suatu alat dan fungsinya. Insya Allah akan kita mudah untuk mengerjakan suatu sistem kelistrikan motor. Oke sobat bengkel, sekian dulu tayangan video sederhana saya ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.